Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji lebih dari 2 rata-rata atau yang dikenal juga dengan sebutan uji ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, ini adalah konsep dari uji ANOVA di mana misalkan kalian ingin melakukan percobaan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dari trial yang diberikan. Misalkan di sini ada 3 macam obat. Nah, ketiga macam obat ini nantinya akan menghasilkan rata-rata dari obat yang pertama, obat yang kedua, dan obat yang ketiga. Nah, kalau dilakukan uji 2 min seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, maka akan ada 3 pasangan min, yaitu yang obat pertama dengan obat yang kedua, pasangan pertama, kemudian obat yang pertama dengan obat yang ketiga, pasangan rata-rata yang kedua, dan obat yang kedua dengan obat yang ketiga, yaitu pasangan rata-rata yang ketiga. Jadi akan dilakukan 3 kali uji. Nah, apakah 3 kali uji ini akan berdampak kepada interval kepercayaan dan derajat kesalahan? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena ketika kalian melakukan 3 kali uji tersebut, maka interval kepercayaannya yang awalnya 95% misalkan akan berubah menjadi 0,86 atau sekitar 86%. Artinya interval kepercayaan akan menjadi lebih rendah. Karena tadi kita melakukan 3 kali uji ya. Jadi ada 3 pasangan, jadi 3 kali uji untuk 2 min. Nah, dampaknya apa terhadap derajat kesalahan? Nah, yang awalnya hanya 5% derajat kesalahannya akan menjadi 14% karena tadi interval kepercayaannya turun menjadi 86%. Nah, untuk menghilangkan kesalahan yang besar ini, maka kita cukup melakukan satu kali uji saja yang disebut dengan uji ANOVA. Jadi ketiga kelompok tadi ini langsung diuji secara bersamaan, bukan dilakukan uji 3 kali gitu ya. Jadi cukup sekali uji dengan melibatkan ketiga kelompok tadi ini. Itu dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA atau yang dikenal juga dengan uji Fisher atau uji F. Nah, ini adalah prinsip dari uji ANOVA, di mana uji ANOVA ini melakukan variabilitas data menjadi 2 sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok dan variasi antar kelompok. Jadi dia membandingkan gitu ya, variasi dalam kelompok dan variasi antar kelompoknya. Nah, jika variasi di dalam kelompok ini sama dengan variasi antar kelompoknya atau nilai rasio variansnya sama dengan 1, maka ini tidak terdapat perbedaan rata-rata atau minnya. Sebaliknya, jika nilai rasio perbandingan antara variasi dalam kelompok dengan variasi antar kelompok ini lebih dari 1 atau tidak sama dengan 1, maka terdapat perbedaan dari rata-rata atau min antar kelompoknya. Nah, ini adalah syarat dari uji ANOVA, di mana syarat yang pertama adalah variansnya homogen, tetapi boleh juga untuk varians yang tidak homogen, hanya saja nanti pemilihan dari uji lanjutannya. Nanti akan kita lihat. Kemudian sampel atau kelompoknya bersifat independen. Maksud dari independen ini adalah kelompok 1 berbeda dengan kelompok 2 dan berbeda dengan kelompok 3. Jadi maksudnya di sini adalah subjeknya ya. Jadi subjek yang masuk ke kelompok 1 itu berbeda dengan subjek yang masuk ke kelompok 2 dan berbeda dengan subjek yang masuk di kelompok 3. Nah, ini maksudnya independen. Kemudian datanya berdistribusi normal.
Kemudian syarat yang keempat adalah jenis data yang dianalisis. Ini data numerik dan data kategorik. Jadi kategoriknya di sini adalah kelompoknya tadi harus lebih dari 2 kelompok. Kemudian yang diamati, yang diukur itu berupa data numerik yang skala ukurnya interval ataupun rasio. Nah, apabila syarat dari uji ANOVA ini tidak terpenuhi, maka bisa dilakukan uji alternatif, yaitu menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh untuk uji ANOVA. Di sini tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kekerasan permukaan resin komposit microfine dengan penambahan ekstrak minnya. Jadi di sini ada 4 kelompok, ada kelompok kontrol, kemudian ada yang diberikan 0,05 mili, kemudian ekstrak minnya gitu ya, kemudian yang 0,1 mili dan 0,15 mili. Nah, di masing-masing kelompok ini ada 5 sampel. Jadi yang dikontrol ada 5 sampel, di 0,05 mili ada 5, di 0,1 mili ada 5, dan di 0,15 ada 5 sampel. Nah, kita lanjut ke langkah uji ANOVA. Jadi yang pertama kita tentukan dulu formulasi dari hipotesisnya. Hipotesis nolnya di sini tidak terdapat perbedaan rata-rata kekerasan permukaan resin komposit microfine pada berbagai kelompok kadar ekstrak min tadi. Kalau hipotesis alternatifnya ada perbedaan rata-rata kekerasan permukaan resin komposit microfine pada berbagai kelompok kadar ekstrak min. Paling sedikit ada 1 pasangan yang berbeda. Nah, ini adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif pada uji ANOVA. Nah, yang kedua yaitu kita menguji normalitas data. Normalitas data yang diuji ini adalah yang data numerik tadi ya, yang skala ukurnya interval ataupun rasio. Nah, ini datanya harus berdistribusi normal, di mana nilai P-nya nanti lebih dari 0,05 untuk masing-masing kelompok datanya. Nah, yang ketiga adalah uji homogenitas varians. Jadi varians antar kelompoknya kita nilai apakah variansnya sama atau variansnya berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengujian normalitas datanya untuk di ANOVA. Kita gunakan data dari latihan ANOVA dan Kruskal-Wallis. Di sini ada variabel perubahan resin kelompok. Nah, kita ingin melakukan pada data ini ya, 2 variabel ini. Nah, namun di SPSS-nya di sini ada data lain yang nanti kita gunakan untuk contoh Kruskal-Wallis. Akibatnya di sini SPSS-nya yang lebih dari 20 sampel ini tadi ya, dia akan berisi kolom kosong, titik kosong gitu ya. Nah, nanti ini akan kita pilih. Penyusunan untuk data ANOVA, penyusunannya ke bawah. Kenapa? Karena datanya independen gitu ya. Jadi ini responden pertama, responden kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau datanya disusun ke kolom di sini, itu datanya sifatnya adalah dependen. Jadi ini pada responden yang sama ada beberapa variabel yang diamati. Tetapi kalau datanya independen, maka datanya akan tersusun ke kolom. Nah, ini untuk kelompok 1, 5 responden. Kemudian kelompok 2, 5 sampel. Kelompok 3, 5 sampel. Dan kelompok 4, 5 sampel. Jadi, sampel di kelompok 1 berbeda dengan sampel di kelompok 2, berbeda dengan sampel di kelompok 3, dan berbeda dengan sampel di kelompok 4. Oke, nah ini cara penyusunannya. Sekarang kita select dulu untuk memilih 20 sampel ini saja. Yang ininya nggak usah kita ikutkan ya. Jadi caranya adalah klik data, kemudian select cases, kita pilih yang if condition is satisfied, klik if-nya, kita masukkan kelompok perlakuan ya, yang ini, kelompok ini kita masukkan ke dalam, kita
kasih tanda yaitu lebih kecil sama dengan 4. Tadi ya kodenya 1 2 3 4 kelompoknya. Kemudian klik continue, kemudian biarkan di outputnya dia terfilter. Jadi nanti dia akan ada garis miring di sini yang menunjukkan bahwa casesnya tidak dipilih gitu ya. Kita klik OK. Ini outputnya. Kemudian, nah ini kita lihat. Nah di sini dia filternya aktif. Jadi yang satu ini itu dipilihnya, sementara yang diberi garis di sebelah kiri ini yang tidak dipilihnya. Jadi sini tidak ada kodenya, kosong ya. Nah jadi ini kita sudah memilih untuk yang 20 responden untuk perubahan resin dan kelompok tadi, ekstrak minnya. Nah sekarang kita lakukan uji normalitasnya, yaitu analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian masuk ke explore. Nah di sini ada dependent listnya dan faktor listnya. Dependent listnya ini masukkan yang kategori, yang numerik ya, jadi yang perubahan resin. Kemudian faktor listnya ini masukin yang kelompoknya, yang kategorik. Jadi dependent list itu yang numerik, kemudian faktor list itu yang kategorik. Kemudian selebihnya kita okekan saja plotnya. Kita klik yang ini ya, normality plot with test. Kalau kita mau sekalian untuk variansnya, bisa klik yang power estimation untuk yang ini Leven test ya. Kita klik yang ini, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah ini adalah hasil dari analisis yang sudah kita lakukan tadi. Oke, ini ada tabel deskriptifnya. Jadi di sini ada nilai rata-ratanya, kemudian nilai mediannya, minimum, maksimum, varian, standar deviasi, dan lain sebagainya. Ini untuk deskriptifnya. Kemudian kita lihat ke test of normality. Ini untuk uji normalitas dari datanya. Di sini ada dua kolom, ada yang Shapiro-Wilk dan ada yang Kolmogorov-Smirnov. Yang mana yang saya gunakan? Yang digunakan adalah Shapiro-Wilk. Kenapa? Karena di masing-masing kelompok ini jumlah sampelnya atau jumlah subjeknya kurang dari 30 atau 40 gitu ya. Jadi dia berukuran kecil atau sedikit. Nah, kita gunakan nilai yang ini. Oke, kemudian nah, ini untuk test of normality-nya. Kita lihat di sini nilai signifikannya untuk masing-masing kelompok sudah lebih dari 0,05. Maka kita bisa nyatakan bahwa data kita berdistribusi normal. Kemudian kita lihat test of homogeneity of variance-nya. Karena tadi datanya berdistribusi normal, maka test of homogeneity variance-nya bisa dilihat berdasarkan mean, based on mean ini tadi ya. Nah, ini kita lihat dari nilai signifikannya. Nah, nilai signifikannya ini 0,951, lebih besar dari 0,05, maka kita bisa simpulkan bahwa variansnya homogen gitu ya. Jadi dia harus lebih dari 0,05 untuk yang homogeneity of variance. Kemudian untuk yang normality juga dia harus lebih besar dari 0,05 gitu ya. Sudah. Kemudian karena dia sudah memenuhi syarat, tadi dia datanya distribusi normal gitu ya, kemudian dia tadi datanya numerik dan juga kategorik. Nah, kita bisa lanjut ke uji ANOVA. Oke, nah ini adalah langkah-langkah dari uji ANOVA. Kita praktikkan. Nah, ini kita buka datanya, kemudian kita klik analyze, kemudian compare means. Kenapa compare means? Karena kita membandingkan nilai rata-rata gitu ya. Kita pilih di sini adalah one way ANOVA. Jadi di sini contohnya adalah one way ANOVA. Nah, dependent list masukkan variabel yang numerik perubahan resin kompositnya, vektornya masukkan yang kelompoknya. Kemudian kontrasnya samakan saja. Nah, untuk di post hoc testnya,
Di sini ada pilihan. Di sini ada equal variance assume, artinya variance-nya yang sama, atau equal variance not assume, artinya variance-nya yang tidak sama. Tadi di hasil sebelumnya kita dapatkan variance kita yang sama, maka kita bisa memilih uji yang di sini. Nih, di equal variance assume. Nanti kalau misalkan homogenitas variance-nya tidak sama, kita bisa memilih yang ini. Tuh ya. Nah, di sini kita ambil contoh yang Bonferroni saja. Oke, nah di sini significance levelnya kita ganti menjadi 0,00833. Nanti mengapa diganti akan saya jelaskan. Kemudian klik continue, kemudian optionnya klik yang deskriptif, kemudian homogeneity of variance-nya bisa diklik gitu ya untuk memastikan lagi, kemudian klik OK. Nah, ini adalah deskriptif untuk one way ANOVA-nya. Ini tadi dia homogeneity of variance sama dengan hasil yang sebelumnya ya dari Leuven test-nya. Kemudian di sini adalah hasil dari uji ANOVA-nya. Jadi hasil dari uji ANOVA ini digunakan untuk keputusan H0-nya, apakah tolak H0 atau gagal tolak H0 gitu ya, untuk hipotesisnya, pembuktian hipotesisnya. Nah, di sini signifikannya atau p-value-nya kurang dari 0,05 ya, artinya bahwa kita bisa untuk menolak H0. Kemudian kesimpulan kita adalah terdapat perbedaan resin komposit tadi dari berbagai kelompok ekstrak min tadi. Nah, jika kita balik dulu ke PowerPoint-nya. Ini tadi langkah-langkahnya. Nah, kemudian ini untuk hipotesisnya ya. Nilai p-value ini dibandingkan dengan alfa. Kemudian ini kesimpulannya gitu ya. Nilai p-nya lebih kecil dari alfa kita 0,05, maka kita bisa menolak H0. Maka kesimpulannya ada perbedaan rata-rata kekerasan permukaan resin komposit microfine pada berbagai kelompok kadar ekstrak min. Paling sedikit ada satu pasangan yang berbeda. Nanti kita lihat pasangan mana saja yang berbeda. Nah, karena tadi uji ANOVA-nya signifikan dan kita menyimpulkan ada minimal satu pasangan yang berbeda, maka kita untuk melihat pasangan mana saja yang berbeda, kita lakukan yang namanya uji lanjutan atau post hoc test. Nah, di sini dia menggunakan multiple comparison. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang post hoc test Bonferroni gitu ya. Nah, di sini ada koreksi dari alfanya atau nilai P-nya, yaitu nilai alfa yang baru atau nilai P yang baru itu didapatkan dari nilai alfa yang lama dibagi dengan kombinasi dari banyaknya kelompok diambil berpasangan. Nih, tadi kan kita ada 4 kelompok, kemudian kita hitung kombinasi pasangannya ada berapa saja gitu ya, dengan menggunakan rumus dari kombinasi 4 diambil 2, dapatlah ada 6 pasangan. Jadi terdapat 6 pasangan kelompok yang akan diuji perbedaannya gitu ya, sehingga untuk nilai alfa yang baru, tingkat kesalahan yang barunya, nilai alfa yang lama dibagikan dengan banyaknya pasangan kelompok ini tadi, dapatlah nilai alfa yang barunya adalah 0,00833. Jadi dia bukan menggunakan nilai alfa yang lama ya, tetapi nilai alfa yang sudah dikoreksi dengan banyaknya pasangan. Nah, ini tadi uji Bonferroni-nya sudah kita pilih. Nah, di sini dimasukkan adalah 0,00833. Ini untuk yang Bonferroni. Nanti ketika kalian ingin menggunakan pilihan LSD atau SIDAC dan lain sebagainya, pastikan lagi untuk nilai alfanya. Tapi kalau kalian memilih yang Bonferroni, maka nilai alfanya akan dikoreksi dengan membagi dengan banyaknya kelompok pasangannya. Nih. Kemudian, nah di sini di multiple comparison-nya itu akan diberi tanda bintang di sini.
Nah, tanda bintang ini dia dikasih keterangan bahwa mean difference-nya signifikan pada level yang 0,00833 tadi, gitu ya. Jadi di sini ada 4 ada 3 pasangan ya. Oh, ada 2 pasangan gitu. Coba kita lihat, ini yang kontrol sama yang 0,05 signifikan, 0,05 dengan yang kontrol ini sama gitu ya, kemudian 0,05 dengan 0,15 ini signifikan, 0,15 dengan 0,05 ini signifikan juga. Nah, ada 2 pasangan di sini yang berbeda rata-rata dari kekerasan resinnya gitu ya. Kenapa? Karena di sini ini kan ada 4 signifikan. Kenapa jadinya hanya 2 kelompok? Karena kelompok kontrol dan kelompok 0,05 mili ini itu akan sama dengan kelompok 0,05 mili dengan kelompok kontrol gitu ya. Cuman di sini dia bedanya, ini kan dikasih keterangan mean difference-nya ya, perbedaan dari rata-ratanya I dikurangi J, ini kelompok yang pertama dikurangi kelompok yang kedua, rata-rata kelompok yang pertama dikurangi rata-rata kelompok yang kedua, ini jatuhnya dia positif. Nah, ketika dibalik kelompok yang ini, yang kedua yang di sini dengan kelompok yang pertama, maka nilainya akan negatif gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dia sama nih, hanya dibalik saja. Di sini kan ada 12 pasangan ya. Tadi kita hitung 6 pasangan gitu, karena ini ada pasangan yang sama sebenarnya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam penyajian data. Penyajian datanya kita tampilkan seperti ini gitu ya. Di sini kita tampilkan ekstrak minnya, kemudian ada kelompoknya. Di sini ada N-nya, masing-masing kelompok ada berapa subjeknya. Kemudian di sini ada rata-rata dan standar deviasinya atau simpangan bakunya. Ini diambil dari mana? Ini diambil dari yang sini tadi. Nih, ini yang diambil dari deskriptifnya tadi. Ini rata-rata kelompok kontrol, standar deviasinya 0,46, rata-rata kelompok 0,05, standar deviasinya dan seterusnya. Nah, ini kita pindahkan ke dalam tabel penyajian data. Nih, kita pindahkan ke sini. Nah, nilai P ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari uji ANOVA tadi. Gitu ya, dari sini. Nih, ini kita pindahkan. Jadi jangan mencantumkan langsung 0,000 gitu ya, tetapi harus kita berikan tambahan nilai, yaitu 0,0001 atau bisa juga 0,0005 gitu ya. Jadi karena tidak ada probabilitas yang nilainya 0,000 gitu ya, jadi harus kita berikan angka lain. Jadi biasa angka yang diberikan adalah 1 atau 5 di sini. Oke. Nah, di sini kita kasih keterangan lebih kecil dari. Oke. Nah, ini untuk penyajian data yang kedua, untuk multiple comparison-nya. Nah, di sini perbedaan rata-ratanya tadi didapatkan dari yang ini. Nih, perbedaan rata-ratanya kita pindahkan gitu ya. Yang ini kita pindahkan. Kemudian nilai P-nya di sini, nilai P yang di signifikansinya ini. Ya, ini kita pindahkan. Kemudian nah, nih kita pindahkan ke dalam pasangannya. Nah, ini adalah penyajian datanya, kemudian nanti bisa diinterpretasikan gitu ya, dijelaskan kelompok mana saja yang berbeda gitu ya, kemudian kenapa bisa berbeda. Nah, ini dilakukan dengan pendekatan substansinya sesuai dengan keilmuan masing-masing gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi, jika di uji ANOVA-nya tidak signifikan, misalkan di sini di uji ANOVA-nya tidak signifikan gitu ya, p-value-nya lebih dari 0,05, berarti kan kalau p-value-nya lebih dari 0,05 kita tidak bisa menolak H0 kan, jadi keputusan kita gagal tolak H0, maka kesimpulan kita tidak terdapat perbedaan
gitu ya. Tidak terdapat perbedaan rata-rata kekerasan permukaan resin komposit microfine pada berbagai kelompok kadar ekstrak mint tadi gitu. Nah, kalau diuji ANOVA-nya ini tidak signifikan, maka kita tidak perlu melakukan uji post hoc test. Jadi, uji post hoc test atau uji lanjutan hanya dilakukan ketika hasil dari uji ANOVA-nya signifikan gitu ya, karena tadi kita balik lagi ke hipotesisnya nih. Kalau kita gagal tolak H0 artinya kan tidak terdapat perbedaan gitu ya. Nah, tidak terdapat perbedaan rata-rata ini kita tidak perlu lagi melakukan uji post hoc-nya, karena uji post hoc-nya itu gunanya untuk melihat kelompok mana saja yang berbeda gitu. Artinya di ANOVA-nya dia sudah tolak H0 dulu nih, sudah menyimpulkan ada perbedaan rata-rata kekerasan permukaan resinnya pada berbagai kelompok tadi. Nah, untuk melihat kelompok mana saja yang berbeda, maka dilakukan uji post hoc testnya atau uji lanjutannya atau multiple comparison-nya. Jadi itu yang perlu diingat ya, jangan nanti ANOVA-nya tidak signifikan dilakukan uji post hoc-nya, pasti hasilnya tidak ada yang signifikan gitu ya, karena di ANOVA-nya dia sudah tidak signifikan. Tetapi kalau ANOVA-nya signifikan, minimal nanti di post hoc-nya ada satu pasangan yang signifikan. Nah, kalau di kita tadi kan ada dua pasangan ya yang signifikan gitu, artinya memang ANOVA-nya menunjukkan ada perbedaan rata-ratanya. Kemudian di uji lanjutannya dia menunjukkan kelompok mana saja yang berbeda. Oke, nah mungkin itu penjelasan dari saya. Terus belajar, terus berlatih. Silakan mengulang materi ini sampai kalian benar-benar mahir atau minimal bisa melakukan uji ANOVA. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas antusias kalian. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.